kota masih tertidur, lampu jalan jadi pemandu. Angin pagi menampar perlahan, membawa aroma tanah yang basah. Disinilah rasa lelah tertinggal dan rasa bebas mengambil alih. Nah, sebelumnya ketemu lagi dengan saya Mas Khairul Journey. Hari ini kita akan melakukan perjalanan menuju Bromo, tapi tujuan akhir kita adalah Lumajang. Nah, buat teman-teman sekedar info saja, jam baru menunjukkan angka 5 pagi hari ini. Pagi masih sangat menggigil. Mas Khairil dan Mbak Via dari Mojokerto, kami memulai perjalanan ini. Hanya Mas Khairil dan istri aja, serta tentunya ADV 160 yang selalu setia menemani di setiap kilometernya. Begitu memasuki luar kota, angin semakin terasa dingin. Langit mulai berubah warna dari gelap ke biru keunguan. Ini bagian favorit kami, bagian dimana dunia seperti baru bangun tidur dari tidur lelap panjangnya. Beberapa kendaraan mulai terlihat, tapi semuanya berjalan pelan, tidak ada yang terburu-buru. Seolah seluruh jalan memberi ruang bagi kami untuk menikmati setiap detiknya. Memang melakukan perjalanan menuju Malang, kami tidak pernah bosan dan selalu seru. In every moment, my love will be tempted. We're still forever, always, every moment. Even in the face of greatest charm, my thoughts will be all yours, my motto one. And when the search comes at the end of the road, be it death, be it loneliness, I'll be your road. I'd say of the love we once knew, that it's not immortal, but a flame that grew. For the love we shared, so intense and true, doesn't need to be eternal to be fruitful too. In memory and heart, it'll forever glow, like a flame that burns, an eternal show. In every moment, my love I'll be attentive. We're still and forever, always, every moment. Begitu roda mulai memasuki wilayah Malang, udara terasa berubah, lebih sejuk, lebih bersih, seolah angin punya aroma berbeda saat kami melintasi daerah ini. Gedung serta pepohonan mulai tumbuh lebih rapat. Dahan-dahan tinggi membentuk bayangan yang melintang di jalan, menciptakan pola cahaya matahari yang seperti menari di atas aspal. Sesekali kami melewati ladang yang luas dengan kabut tipis yang masih menggantung, memberikan nuansa pagi yang penuh dengan misteri. Lalu lintas perlahan mulai hidup. Beberapa truk sayur dari arah Tumpang bergerak lamban membawa muatan dari dataran tinggi. Namun tidak ada yang terburu-buru, semua berjalan santai, seperti budaya Malang yang dikenal dengan tenang dan adem. Di belakang, Mbak Via hanya diam menikmati pemandangan. Kadang ia memegang pinggangku lebih erat setiap kali motor masuk tikungan panjang. Sentuhan kecil, tapi cukup membuat perjalanan terasa hangat meski udara sangat dingin.
bensin bolong. Coba. Sarapan dulu. Jalanan mulai menanjak perlahan. ADV 160 terasa mantap. Torsi mesin mengalir halus setiap kali Mas Khairil menarik gas, seperti sudah terbiasa dengan jalur pegunungan ini. Di kejauhan, samar-samar terlihat puncak pepohonan tertutup kabut. Awan bergerak perlahan, jatuh ke dalam lembah, lalu naik lagi mengikuti alur angin. Pemandangannya seperti lukisan hidup yang tidak pernah berhenti berubah. Sesekali kami melewati warga lokal yang sedang berjalan membawa sayur atau petani yang baru turun dari ladang. Mereka tersenyum, melambaikan tangan, seolah tahu bahwa kami sedang menikmati perjalanan yang jarang ditemui orang lain. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan, bukan hanya karena udara sejuknya, tapi karena jalur ini seperti membawa kami masuk ke dunia yang lebih damai. Nah, di titik ini, Mas Khairil dan Mbak Fia sadar bahwa perjalanan bukan hanya tentang sampai ke tujuan, tapi tentang menikmati perubahan kecil di sepanjang jalan. Dari suhu, pemandangan, hingga perasaan yang muncul saat angin menyentuh wajah. Wilayah Malang selalu memberi vibes berbeda, tenang, natural, dan mempersiapkan kami untuk jalur yang lebih menanjak di depannya. These peaks in pale morning air, silent above all I ever knew. Below, a stream tracing memories bend, soft moss where footsteps fade from view. Your voice traveling, a rumor on the wind, still searching for the meaning hidden here. In the hush before the breaking day, all colors blend, nothing's clear. We share one sky, but live in different worlds. Hands outstretched, but time won't keep us near. We share one sky, I'm reaching for you now, wondering if it's always been like this. Open curtains trembling, smoke rising where orchards used to stand. Shepherd's call echoing in the hollow, sun-warmed stone, the scent of distant land. I watch you labor in the heat and sorrow, still turning earth as if nothing's changed. Though all I love dissolves in the haze, I wander on, longing stays. We share one sky, but live in different worlds. Hands outstretched, but time won't keep us near. We share one sky, I'm longing for the ground, hoping you remember what was ours. I stood beside you,
bare feet on morning dew. Now I float above your sorrow, whispering truths only night ever knew. Still I call your name, threading hope through falling leaves. If only you could see me, if only you believe. You turn your face upward, eyes searching clouds, a hush between thunder and rain. What kept us apart, so fragile, so proud, was only a matter of names. The wind carries promises, ancient and frail, forgiving the distance we made. Memasuki jalur menuju Bromo, semua berubah perlahan. Udara yang tadinya sejuk, kini sudah mulai dingin. Angin yang tadinya lembut, mulai menusuk jaket, membuat kami menarik napas lebih dalam. Tanjakan demi tanjakan mulai menyambut kami. Motor terasa lebih berat, tapi syukurlah ADV 160 tetap stabil. Tarikan mesinnya mengalir halus setiap kali Mas Khairil membuka gas sedikit demi sedikit. Dan tentunya kabut mulai turun pelan-pelan, menutupi sebagian pandangan, seperti tirai putih yang panjang bergerak mengikuti setiap tikungan jalan. Semakin ke atas, warna langit berubah drastis, biru cerah berganti abu-abu lembut. Matahari mencoba menembus kabut, namun hanya menghasilkan cahaya tipis yang memantul di antara pepohonan tinggi di sisi jalan. Siluet pepohonan menjulang seperti penjaga setia di jalur pegunungan. Diam, tapi seakan menguasai setiap langkah kami. Suara alam perlahan mengalahkan suara mesin. Angin berdesir, menggoyangkan dedaunan. Kadang terdengar suara burung dari kejauhan. Kadang sama sekali tidak ada suara. Sepi total. Di situ perjalanan terasa berbeda, seperti dibawa masuk ke dunia lain. Dunia yang hanya bisa ditemui oleh mereka yang mau bangun pagi dan mencari pengalaman, bukan sekedar tujuan. Tikungan-tikungan mulai muncul, beberapa tajam dan menurun sebelum naik lagi. Di kanan kiri jurang, tak terlihat jelas, tapi cukup membuat kami ekstra hati-hati. Setiap kali masuk tikungan, Mbak Fia memegang pinggangku sedikit lebih kuat. Sentuhan kecil itu mengingatkanku bahwa kami ada di sini bersama, menghadapi perjalanan yang sama, dan tentunya dengan rasa yang sama. Di satu momen, kabut menghilang sebentar. Tiba-tiba pemandangan terbuka luas. Bukit-bukit hijau, lembah panjang, dan garis jalan yang memanjang jauh ke depan. Pemandangan itu hanya muncul beberapa detik sebelum nantinya kabut kembali menelan semuanya. Momen singkat itu justru yang membuat perjalanan terasa magis. Jalan menuju Bromo bukan sekedar jalur menanjak. Ia seperti ujian kecil sebelum memasuki alam yang lebih megah. Setiap tanjakan, setiap tikungan, setiap tarikan napas terasa punya makna. Kami tidak terburu-buru. Kami biarkan motor berjalan dengan ritme alam, pelan, tenang, dan pasti. Dan tentunya di tengah kabut yang tebal, kami tahu satu hal. Perjalanan ini ternyata baru dimulai. Petualangan yang sebenarnya menanti kami di balik setiap tikungan berikutnya.